Islam pada fase keempat ini, pahalanya 50 orang sahabat pahalanya. Subhanallah. Mau? Ngapain? Jangan jihadnya doang, yang lain juga mau. Apapun yang sifatnya Islam dikucilkan, sunnah-sunnah Rasulullah yang dibenci pada hari ini, kita hidupkan. Kita hidupkan, termasuk ekonomi Islam, termasuk yang tadi koperasi Islam. Kan ada orang tukang CME itu kan ada PCI, Partai CME Indonesia. Mulutnya udah gini dulu tuh, apa itu koperasi Islam? Ya kan? Ada kayak gitu, la yakhafuna laumata laim, gitu aja. Nggak peduli dengan cacian orang yang mencaci, jalan terus. 50 orang nilai pahala sahabat loh yang dia dapat. Ninggalkan riba ini zaman Pak, Masya Allah beratnya. Ninggalkan riba, wallahi beratnya. Bank di mana-mana malah datangin Bapak Ibu, ayo dong pakai uang kami, ha? Malah dijanjiin ini, diiming-imingin itu supaya Ibu berutang, supaya Bapak terikat riba. Usaha kaum muslimin di mana-mana disuruh pakai riba. Supaya apa? Nah, kalau ada orang yang berani meninggalkan riba, sudah ada komunitas para pengusaha muslim anti riba di Jakarta sudah mulai terbentuk. Masya Allah, apa kata mereka? Merdekanya hidup tanpa riba. Saya punya komunitas, ratusan pengusaha muslim yang sudah lepas daripada riba. Apa kata mereka? Ringannya hidup, merdekanya hidup tanpa riba. Rezeki sedikit tapi berkah. Hidup menjadi indah, melihat suami penuh cinta, melihat istri penuh kasih. Sebelumnya bacano celek cimontu, bermasalah aja ngeliat bini, bermasalah aja lihat suami, di rumah penuh masalah karena rumahnya hidup dengan uang riba. Sekarang ditinggalkan. Ini zamannya fase keempat, kita berani meninggalkan di mana banyak manusia bergantung ke sana. Masya Allah, fase keempat. Oke, kita tinggalkan dulu sebentar fase keempat, kita loncat yuk ke fase kelima. Oke, di fase kelima ini khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan dengan konsep kenabian. Bu, kira-kira kapan ya khilafah ini akan kembali tegak? Kapan Bu? Bu, kalau tidak tahu capek bilang la adri atau Allahu a'lam, biar saya cepat loncat ke pembahasan berikutnya. Ibu jangan sok mikir, jadi lama saya nunggu Bu. Bilang cepat nggak tahu ya Bu ya, atau Allahu beres ya. Kita lanjut ke Pak, fase kelima. Tidak ada satupun ayat atau hadis yang menyebutkan tanggal tahunnya, tapi di hadis ini dipastikan penutup daripada keberadaan Islam adalah menjadi winner, pemenang, khilafah kembali tegak. Dan di dalam Al-Quran, buka sekarang Al-Qurannya, surat An-Nur, surat keberapa? Surat 24 ayat 55. Allah menjanjikan ini, surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang ke-55. Ini 24 ayat 55. Yuk kita perhatikan. Allah menjanjikan fase kelima ini dalam Al-Quran. Masya Allah. Kalau Nabi menyebutkan dalam hadis, Allah menjanjikan di dalam Al-Quran. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allahumma arhamna bil Quran wa sadaqallahul azim. Ada terjemahnya enggak? Ada. Yuk simak bersama-sama. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah telah berjanji.
kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang beramal soleh. Jadi nggak cukup beriman ya, dalam imannya dia terus beramal soleh, dia terus beramal, berjuang. Hah? Apa yang Allah janjikan? La yastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladzina min qablihim. Ada dua adat taukid di situ. Sungguh benar-benar pasti mereka akan kembali memimpin seluruh bumi. Mereka akan kembali menjadi khalifah di muka bumi. Kamas takhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana orang-orang sebelum mereka telah memimpin seluruh muka bumi. Coba Bu, Pak. Di dalam ayat ini ada isyarat Islam mengalami kekosongan kepemimpinan di muka bumi. Betul tidak? Ada isyaratnya. Sehingga Allah janjikan mereka akan kembali memimpin sebagaimana dulu mereka memimpin. Hanya sepakat ahli sejarah mengatakan dulu ini hanya 2/3 dari bumi yang dikuasai. Kalau yang ini Rasul mengatakan ta'umul arda, seluruh muka bumi. Ini total, ya, total nanti. Kalau ini baru 2/3. Allah janjikan di Al-Quran surah An-Nur ayat 55. Kondisi menjelang ada mafhum mukhalafah dari ayat itu yang bisa kita pelajari. Bu, lihat Al-Qurannya Bu, lihat Al-Qurannya. Coba perhatikan kembali. Saat khilafah itu sudah tegak. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Agama ini akan kembali Allah kuatkan dengan tegaknya khilafah. Maknanya sebelum khilafah tegak, agama ini goyang nggak? Goyang habis. Seluruh musuh-musuh Islam sekarang serentak dan kompak nyerang Islam. Al-Qurannya dihinakan, Rasul diejek, Allah dihujat. Mana ada sendi-sendi agama ini yang dibiarkan tanpa serangan. Musuh-musuh Islam ingin menggoyang Islam ini. Tegaknya khilafah, Islam ini akan kembali menjadi kuat. Jadi untuk menguatkan Islam hanya khilafah solusinya. Dan itu Allah janjikan, kamu akan sampai kepada janji ini. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dengan tegaknya khilafah, ketakutan yang menyelimuti di dalam dada kalian seluruhnya di muka bumi akan ditukar oleh Allah menjadi ketenangan. Kalian semuanya akan nyaman hidup di muka bumi berkat tegaknya khilafah. Maknanya sebelum ada khilafah umat Islam di mana-mana ketakutan. Betul tidak? Betul tidak? Sebentar lagi kita akan merasakan umat Islam di Pekanbaru, umat Islam di Sumatera Barat, umat Islam di Aceh, umat Islam di Medan, umat Islam di Lampung, umat Islam di Jambi, umat Islam di Jawa, umat Islam di Sulawesi, umat Islam di Kalimantan, umat Islam yang ada dimanapun akan dihantui ketakutan. Allah menjanjikan justru ketakutan itu adalah pintu Allah akan tenangkan. Lihat ketika Musa melihat Firaun di belakang, Laut Merah di depan, para pengikutnya ketakutan. Ba'ala kakale kuah sebantale dan mati. Dalam ketakutan itu Allah berikan fa inna ma'al usri Allah janjikan itu. Jadi kondisi sebelum khilafah tegak, umat Islam harus takut dulu di mana-mana. Subhanallah, isyarat yang sangat jelas di dalam ayat itu. Inilah dia. Jadi saya katakan, sebelum ke fase kelima, kita wajib melewati fase keempat. Tolong buka Al-Baqarah 214. Al-Baqarah 214. Allah menjamin bahwa pertolongan itu setelah kamu melewati hari-hari sulit, ba'sa, dharra dan zulzilu, hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Jadi umat Islam harus merasakan ba'sa, dharra, zulzilu, dan itu terjadi di fase keempat ini secara total, secara sempurna. Ustaz, kami nang gaya-gaya ko dapet dak itu Ustaz? Dapet. Allah nak milih-milih dah. Nang gaya-gaya ko teraga masuk surga mak. Ya teraga. Apa andalan mak masuk surga? Pai haji 3 kali. Iya. Lah pasti haji mak tu diterima Allah. Boleh kan? Salat 5 waktu. Iya. Tu mak teraga masuk surga. Tentu iyo. Tentulah kita semuanya ingin masuk surga. Hanya subhanallah di ayat ini Al-Baqarah 214
Allah mensyaratkan untuk masuk surga wajib apa? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu pikir kamu akan bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khala'u min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Sementara belum lagi tiba kepada kamu ujian yang dulu telah kami ujikan orang-orang sebelum kamu. Dengan itu ketahuan mana yang lulus, mana yang tidak, mana yang layak jadi ahli surga, mana yang tidak. Jadi ibu diuji dulu. Ujiannya apa? Ba'sa, dharra, zulzilu. Dan di fase keempat ini sebentar lagi akan terjadi semua itu. Ba'sa, dharra, zulzilu. Di Suriah udah terjadi duluan. Yaman udah terjadi duluan. Mesir udah terjadi duluan. Irak, Iran udah terjadi duluan. Sudan udah terjadi duluan. Indonesia gimana? Sebentar lagi. Soon, insyaallah. Very, very soon. Na'udzubillah. Siap? Siap? Siap nggak siap? Yang penting sekarang ini lebih baik ibu tambahkan imannya karena ada perintah Rasulullah di sini. Ketika kamu menyaksikan berbagai macam fitnah, pembantaian, kekacauan, penghancuran, pemurtadan, penyiksaan terjadi di Syam, kamu semuanya wajib berlomba-lomba beramal soleh. Di sini itu posisinya itu. Wajib semua berlomba-lomba beramal soleh. Kenapa? Karena orang-orang yang akan Allah selamatkan, yang iman dan amal solehnya banyak, di hari-hari berat ke depan dia akan Allah selamatkan. Jadi itu yang paling penting ibu lakukan sekarang, yaitu persiapkan diri menjadi seorang yang paling banyak amal soleh, apapun bentuknya. Bisa baca Quran banyak-banyak, baca Quran banyak-banyak. Bisa sedekah banyak-banyak, sedekah banyak-banyak. Bisa zikir banyak-banyak, zikir banyak-banyak. Bisa baik-baikan dengan suami banyak-banyak, baik-baikan mumpung suaminya masih hidup. Ya, bisa sebaik-baiknya. Apa yang bisa dilakukan dalam Islam ini, lakukan sebanyak-banyaknya. Mumpung masih hidup, sebentar lagi akan banyak nyawa yang berterbangan. Ini tidak tolok dia mendengar ada Ustaz. Lagu yang lutut dia dah sunyi tu. Tu kabar alai. Berundang juga mau mengaji mu deku, dia mau sampaikan. Masih sanggup? Sampai kapan? Sayang waktu kita. Tapi saya janji sampai jam 3 ya. 5 menit lagi kita tanya jawab ya Ustaz. Bagus. Jazakallah khair wahai sahabatku. 5 menit lagi waktu kita. Kita cerita di fase kelima. Ada kabar gembira loh Bu. Sekarang ibu yakin bahwa yang terakhir menjadi pemenang di bumi ini umat Islam, ibu yakin? Bapak yakin Pak? Yakin Pak? Janjinya Allah di mana ketemunya? Surah An-Nur ayat 50. Sekarang kita yakin dengan ini. Walaupun begitu, ada sedikit bunga-bunga yang disampaikan kepada kita. Apakah ini terwujud atau tidak? Yang jelas kita sudah dikunci keyakinan kita oleh ayat ini dan oleh hadis ini. Apa bunga-bunga tersebut? Coba buka di New York Times. Tidak di Al-Quran, buka Arab. Apa itu New York Times? Majalah luar negeri Amerika Serikat yang paling bergengsi. CIA. Kok ejaan lama apa? CIA, Intelijen Amerika Serikat di New York Times merilis pernyataan spektakuler yang sangat menakjubkan dan luar biasanya mereka berani menyebutkan tahun. Apa kata mereka? Luar biasa. Dunia di masa yang akan datang akan kembali dikuasai oleh khilafah Islamiyah. Ini pengakuan kapi-kapi Amerika tu. Intelijen Amerika Serikat, CIA. Dan khilafah Islamiyah itu akan mulai mencengkram dan menggenggam dunia tahun 2020. Allahu Akbar. Ko iyolah Tuhan gadang sindawawa. Yang jelas kita kan tidak diperintahkan beriman dengan ramalan orang kafir kan? Tapi mereka dengan keahlian dan keilmuannya
menyampaikan ini dan merilis dalam majalah bergengsi mereka untuk sekedar tahu. Oke saja Pak. Ada kegembiraan enggak rasanya di hati? Ada. Tapi yang yakin kita yang ini, ada ayatnya, ada hadisnya, ya kan? Yang kedua, intelijen Rusia. Asiala WE. Intelijen Rusia siapa? Sembarang berbunyi saya. Intelijen Rusia adalah KGB Rusia. KGB. Ah, jangan diterjemahkan lo komunis, Gestapo. Ya. KGB Rusia. KGB Rusia mengatakan masa harum-harumnya khilafah Islamiyah mencengkeram dunia nanti adalah tahun 2025. Kalau CIA mengatakan startnya 2020, menurut KGB Rusia saat-saat harumnya kepemerintahan khilafah Islamiyah menggenggam dunia 2025. Kedua pernyataan ini di New York Times. Aneh ya, orang kafir menyampaikan pesan begini, tapi di waktu yang sama mereka habis-habisan berusaha menghabisi dan mematikan segala upaya untuk wujudnya. Apa yang mereka katakan? Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmun nurih walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan api Allah dengan mulut mereka. Makin diambuih, makin gadangnya lo api itu. Mereka berusaha memadamkan api Allah dengan mulut mereka. Yuriduna liyutfi'u nurallah, cahaya Allah ingin mereka padamkan. Semakin mereka berusaha, semakin cepat Allah. Maka kalau salah-salah lah pemerintah kita di Indonesia ini menyikapi umat Islam dan ulama, sebenarnya itu cara Allah Subhanahu wa taala mempercepat kebangkitan Islam di Indonesia. Apa yang dikatakan Yahudi dulu itu udah benar. Jangan lawan umat Islam, salah kita. Mereka pasti menang. Kalau udah melawan, mereka pasti menang. Pelajaran dalam ribuan tahun dipelajari umat Islam itu gak pernah kalah kalau udah perang. Umat Islam ini paling pantang dinyalakan api perang. Kenapa? Karena umat Islam cinta umat Islam hobi jangan dipancing-pancing. Kalau udah kepancing, mati Ustadz Zul dibunuh, mati Habib Rizik dibunuh, mati ulama kita dibunuh. Emang akan padam? Tidak. Akan bermunculan ustaz-ustaz lain yang lebih banyak. Ustaz Mustafa Umar yang lebih banyak, insya Allah akan bermuncul Habib Rizik yang lebih banyak, insya Allah. Dari mana munculnya? Allah Maha Kaya. Allah punya bala tentara. Allah bisa munculkan kapanpun Allah mau. Makin ditekan Islam ini, makin cepat Islam ini. Dan ini disadari oleh Amerika, disadari oleh. Nah, yang nggak sadar itu adalah Donald Trump. Siongo oraya surango. Biar sajalah dia seperti itu. Justru dengan apa yang dilakukannya semakin mempercepat Islam ini kuat. Takbir. Allah. Yang ingin saya tanyakan riwayat yang tidak sahih yang berkembang hari ini. Mungkin tadi belum bisa sampaikan. Tentang apa? Tentang akhir zaman ini dengan hadis-hadis yang dhaifnya. Kan itu juga harus kita edukasi anak-anak kita di rumah. Tanya menyusutnya air laut di mana atau yang bagaimana. Mudah-mudahan nanti juga bisa sampaikan. Insyaallah. Terima kasih. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab atau dikumpulkan saya? Saya jawab saja, nggak apa-apa. Itu nanti kita sampaikan di setelah sholat zuhur, setelah isomah. Tentang hadis dhaif saya akan sampaikan karena ini adalah sebuah amanah ilmiah yang wajib disampaikan, insyaallah. Kita ini banyak siriknya, pasti ada sirik. Bagaimana, kan tidak ada ampunan. Bagaimana cara mengimbangi amal salihah? Yang saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya saya jawab langsung. Terima kasih Ibu yang bertanya tadi. Bagaimana cara jitu meningkatkan iman? Syekh Abdul Majid Az-Zindani di dalam kitab beliau Zahiratu atau Zawahiru Dha'fil Iman, beliau telah menyebutkan cara-cara menguatkan iman itu. Yang pertama,
rajinlah menghadiri majelis-majelis ilmu yang sahih. Itu kunci pertama dulu. Rajin menghadiri majelis-majelis ilmu yang sahih. Yang kedua, ilmu yang diterima belum menjadi iman sampai dia diamalkan. Jadi paksakan diri mengamalkan ilmu itu sampai diri kita terbiasa dengan ilmu tersebut. Sepakat seluruh ulama salaf dan khalaf, Ibu, bahwa ilmu yang kita terima belum akan menjadi iman sampai ilmu itu kita amalkan. Kalau ilmu tersebut baru sebatas ilmu pengetahuan, belum kita amalkan dan tidak diamalkan, orang ini maka statusnya naik, bukan naik kepada yang bagus ya, naik menjadi keledai yang memikul asfar di punggungnya. Oke. Yang ketiga, bersahabatlah dengan ahli ilmu. Pastikan di kehidupan kita ini kita berteman orang-orang yang cinta ilmu, yang suka dengan ilmu, yang ahli ketakwaan, ahli kesolehan. Dan jangan, yang keempat, jangan sesekali biarkan diri kita berteman dengan orang yang akan melalaikan kita. Makanya Rasul perintahkan, pastikan siapa temanmu. Kalau kamu berteman dengan orang yang suka dunia, kamu akan dibawanya ke dunia. Kalau kamu berteman dengan ahli maksiat, kamu akan diajaknya bermaksiat. Almar'u ala dini khalilih. Seseorang tergantung kepada bagaimana agama kawannya. Maka jangan sampai kita berteman dengan orang-orang yang toleh, tapi bertemanlah dengan orang yang soleh, solehah. Yang kelima, agar kita kuat imannya, ibarat Allah yang kami muliakan, ada doa-doa dalam Al-Quran, dalam hadis, di mana diajarkan oleh Allah dan Rasulnya supaya iman kita senantiasa kokoh. Kalau dalam hadis, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, itu. Kalau dalam ayat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id wahab lana, dan seterusnya. Ini doa, ya. Doa ini dibaca, apalagi doa pagi petang yang kata para sahabat, Nabi tidak pernah meninggalkan doa ini. Dan doa itu ada di sini juga ya. Nabi tidak pernah meninggalkan doa ini. Apa itu? Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fazni min baini yadayya wa min khalfi wa yamini wa shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Baca doa ini. Udah hafal belum? Rancang. Laikum waluju apa lagi? Masih ada waktu, insyaallah. Masih ada waktu. Boleh nggak berdoa sambil buka? Kenapa tidak? Hah? Doa, ya Allah, ya Rabb. Ya, boleh, boleh Bu, boleh. Makanya ini bawa. Ke depan Ka'bah juga bawa. Nggak punya ini, fotokopi sama kawan. Gampang, pokoknya sampai kita terbiasa membaca doa-doa tersebut. Baik. Ini diantara cara-cara untuk menguatkan iman. Pertanyaan masalah syirik. Tentang masalah syirik, mohon dibaca kitab Fathul Majid. Ada permasalahan-permasalahan syirik yang lengkap di sana. Baik syirik kecil atau syirik besar. Lah kalau kita masih hidup, baik syirik kecil, syirik besar, dua-duanya selagi kita masih hidup, kita ilmui bahwa itu adalah syirik, kita taubat nasuha. Allah terima enggak? Pasti Allah terima. Kalau taubatnya nasuha. Tapi kalau sempat mati, syirik ini masih dibawa, semua amalan kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak dianggap. Fahabitat a'maluhum, seluruh amalannya jadi gugur karena masih membawa syirik. Syirik akidah, syirik perkataan, syirik perbuatan. Awas, apapun yang namanya syirik menjadikan pelakunya tidak akan diampuni kalau dia sudah meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dunia cepat. Makanya wajib tahu. Judul-judulnya aja dulu jadilah tuh. Oh ini syirik, ini syirik. Judul-judul aja dulu. Nanti mana yang nggak tahu, alim ulama kita, alhamdulillah mudah untuk ditanya. Ya, Bapak Ibu, jangan sampai nggak tahu apa-apa itu syirik, apalagi di akhir zaman ini. Wajib ketahui dengan rinci. Silakan, ada yang lain?
Terima kasih Pak Ustadz. Ini saya akan pertanyakan pada kesempatan ini. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa umat Islam, umat Nabi Muhammad itu akan diselamatkan oleh Allah sebelum akhir zaman. Dan ini saya tanyakan adalah apakah seorang katakanlah kita seorang manusia ya, dia hanya mengucapkan 2 kali syahadat saja dan kemudian dia tidak pernah sholat dan tidak pernah melakukan apapun amal ibadah yang ada. Apakah ini termasuk dalam orang-orang yang dilindungi oleh Allah Muhammad SAW ataupun orang yang tidak dinampakkan hari akhirat atau hari kiamatnya nanti? Terima kasih. Ya, mana ibunya? Oh, di balik tiang. Ya. Yang pasti pertanyaan ibu tadi, kalau ibu sempat mendengarkan ceramah kami tentang dahsyatnya neraka jahanam. Ada ibu dengar, Bu? Saya membedah kitab Dahsyatnya Neraka Jahanam. Ada orang yang di dalam neraka, Bu. Nanti terakhir dia paling keluar dari neraka, paling terakhir. Singkatnya, orang ini setelah keluar diizinkan untuk dimandiin, kemudian menjadi utuh kembali seluruh tubuhnya. Setelah itu dia melihat-lihat dari kejauhan pagar surga yang wangi, anginnya luar biasa. Dia berharap diizinkan mendekat kepada Allah, dia berharap. Lalu Allah izinkan dengan syarat, habis kamu minta itu, kamu nggak minta yang lain ya? Iya ya Allah, katanya. Ya kan gitu kan? Habis itu setelah dia dekat, dia ngintip-ngintip surga dari balik pagar dari luar. Indah banget ya. Dia mulai merapat mendekat ke pagar surga, jalan-jalan di depan. Lalu dia angkat tangan tinggi-tinggi, ya Allah, hamba punya permohonan, izinkanlah hamba masuk ke dalam. Hamba hanya di kebun aja ya Allah, nempel dekat-dekat pagar. Hamba akan minta masuk ke dalam jauh-jauh, enggak ya Allah, di sini-sini aja. Allah Subhanahu wa taala berkata, tuh kan, kamu minta lagi, padahal tadi janji nggak minta yang lain. Ya Allah, Engkau Maha Pemurah, Engkau Maha Pengasih, ya, Engkau Maha Mulia. Ya Allah, kan nggak ada salahnya, izinkan hamba please. Akhirnya Allah izinkan dia masuk, ya kan? Setelah masuk, dia berguling-guling di rumput-rumput surga, di taman-taman surga. Hah? Dia lari-lari ke sana, kegirangan. Itu orang terakhir masuk surga loh, maaf. Panjang ceritanya, silakan dengarkan ceramah itu. Nanti Bapak Ibu, siapakah orang ini? Saya benar-benar tahu siapa orangnya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya benar-benar tahu orangnya. Tapi Nabi tidak menyebutkan namanya, dari suku mana, dari negeri mana. Ya, tapi dia laki-laki, Bu. Oh, senang ya, senang ya. Dia laki-laki. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, singkatnya, orang ini diletakkan di surga yang paling rendah. Tetapi di dalam surga itu Allah bertanya kepadanya, maukah kamu aku berikan kenikmatan 5 kali lipat dari orang yang pernah aku kayakan, terkaya di dunia dulu? 5 kali lipat. Onde-mande. 5 kali lipat kekayaan orang yang terkaya di dunia. 5 kali lipat mau dikasih ke orang yang paling kunci masuk surga. Mau ya Rasulullah, mau. Maka Allah memberikan kepadanya. Setelah itu, Bu, dasar tamaknya manusia, Allah tanya kepadanya, mau aku tambah enggak? Kata Allah. Ke ibu yang jawab, jangan-jangan ibu orangnya. Mau aku tambah enggak? Mau ya Allah. Singkatnya 10 kali lipat. Nah, saya bertanya, siapa orang yang paling kaya di muka bumi dari semenjak bumi terbentang sampai kiamat? Nabi Sulaiman. Berarti 10 kekayaan Nabi Sulaiman dikasih oleh Allah untuk orang yang paling terakhir masuk surga. Dan itu surga yang paling bawah. Allahu Akbar. Nggak kebayang kan? Nggak kebayang. Nah, pertanyaannya, siapakah orang yang bisa masuk surga yang paling terakhir? Jelas yang masih ada sekecil biji zarrah pun iman dalam dadanya, yang dia menyaksikan asyhadu an la ilaha. Syaratnya dia tidak pernah melakukan perbuatan syirik dengan sengaja, dengan ilmu, atau dia tidak murtad setelah dia mengucapkan kalimat itu, walaupun wanita sebumi dizinahinya.
Orang satu bumi dibunuhnya, ini umpamanya ya. Riba satu bumi dikerjakannya, semua kejahatan dia buat, dia masuk neraka. Tapi masih ada iman di dalam dadanya, yang iman itu tidak bercampur dengan kesyirikan, dan iman itu tidak dihapuskan dengan kemurtadan. Insya Allah orang ini akan keluar walaupun paling terakhir. Sudah terjawab? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, perkenalkan, saya termasuk orang yang juga cukup senang dan antusias untuk mempelajari tanda-tanda akhir zaman, apalagi melihat kondisi-kondisi saat ini yang semakin memperjelas yang terjadi. Nah, kebetulan 3 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu saya membaca salah satu hadis, kalau boleh saya sebutkan, dari, mungkin Ustaz bisa cross check kembali, dari Abu Dawud yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini, yakni umat Islam, orang yang akan memperbarui agama mereka pada setiap akhir 100 tahun. Lalu saya juga suka sedikit banyak mempelajari tentang Khalifah yang terakhir sampai 1924 itu Abbasiyah. Logika saya berpikir kemudian, apakah ini bisa kita kaitkan ketika Khalifah terakhir pada tahun 1924, yang pada masa itu di mana di Andalusia yang teracuni dari filsafat Islam Barat, sehingga muncullah Khalifah yang ingin kembali memurnikan, artinya kembali ke ajaran Islam dan sunnah-sunnah Rasul begitu. Dan akhirnya tidak diurutkan pada 100 tahun. Mungkinkah ketika zaman fase keempat ini kan terjadi kekosongan begitu ya? Mungkinkah dari 1924 ke 100 tahun, ya anggap saja mungkin 2020-an. Dan saya juga terkejut juga tadi dengan laporan CIA dan dari Belanda tadi yang memperkirakan 2020-2025. Mungkinkah ada korelasinya dengan hadis ini? Oke. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Dan yang kedua, kita sedang dihadapkan pada adanya Syiah gitu ya, yang tanpa kita sadari, saya juga mendapatkan informasinya, mereka telah masuk ke beberapa wilayah di Indonesia, katakanlah begitu, yang ada juga diberitakan dari imigran-imigran gelap Iran Syiah begitu. Kekhawatiran saya sebagai masyarakat awam yang sering melihat lalu lalang imigran yang ada di kota Pekanbaru, mungkin semua masyarakat Pekanbaru sering melihat, apakah ada kekhawatiran bagi masyarakat terhadap sosok-sosok imigran tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, sepanjang tali baru. Cara menghitung 100 tahun itu Bapak Ibu, jangan dihitung dengan tahun Masehi ya, tapi dihitung dengan tahun Hijriah. Karena perbedaan 1 tahun antara Masehi dengan Hijriah ada beda 10 hari. Artinya 10 hari lebih sedikit tahun Hijriah. Kalau 100 tahun kali 100 hasilnya berapa? 10 kali 100 masa 10.000 Pak? 10 kali 100 1000. Hitung duit aja lancar amat. 1000 lah, 1000. 1 tahun ada berapa hari? 300? Iya, 360-an aja deh gitu ya. Kita buat begitu aja dulu. 1000 dibagi 360, 3 tahun kurang sedikit kan? Artinya kalau dulu itu 2024, 1924 ya kan? Sekarang 2017. Jangan dikalikan jangan dihitung dengan hitungan Masehi.
Kalau hitungan Masehi ya masih 2017 sekarang. Seharusnya sekarang udah hitungan 2020. Artinya Bapak Ibu yang kami muliakan, yang tersisa untuk genap 100 tahun itu hanya 4 tahun lagi, kan begitu? Hanya 4 tahun lagi. Jadi kalau dilihat korelasinya jadi cocok nggak? Dicocok-cocokin sih jadi cocok, kan begitu kan? Hanya masalahnya kita tidak dapat dan tidak boleh dan tidak dibenarkan memastikan. Ini sesuatu yang jelas dilarang keras. Menglogika-logikakan, mencocok-cocokkan lalu memperkirakan seperti itu. Sekali lagi, tugas kita mempelajari, merinci tanda-tanda akhir zaman. Lalu meyakini, ya, tanpa meyakini tanggal. Awas ini, tanpa meyakini tahun. Karena ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Termasuk pembahasan tentang hadis dhaif nanti, karena ada beberapa hadis dhaif yang arah-arahnya kayak menyebutkan tahun, ya, dan ini juga akan saya tepis nanti, insya Allah akan saya jelaskan dengan izin Allah Ta'ala. Cukup sampai di sini dulu ya. Pertanyaan kedua tadi, tanda-tanda mungkin imigran dari luar. Saya sudah sampaikan dan saya nggak tahu di YouTube apa sudah dihapus atau tidak. Dan ini sangat keras tentang penyampaian saya berkaitan dengan imigran gelap yang menyebar di seluruh Indonesia, termasuk yang di Pekanbaru. 100% mereka adalah kombatan Syiah. 100% mereka adalah kombatan Syiah tanpa dikeragui lagi.